Pas nggak itu? 1, 2, 3. Oke, kembali lagi dengan DDJ Keton. Oke, baru kembali ya. Mohon maaf ya, banyak kesibukan dan segala macamnya. Kembali lagi biasa di DJ Ketos dengan ruangan seperti ini ya. Saya akan bahas untuk sekarang itu adalah jenis-jenis diare ya. Untuk bukan jenis-jenis diare ya, apa penyebab kucing gitu ya, penyebab kucing terkena diare. Apalagi sekarang teman-teman ya, apalagi di bulan-bulan sekarang juga banyak cuaca juga nggak menentu ya, untuk kondisi sekarang gitu ya, kadang hujan kadang panas, itu juga bisa menyebabkan untuk diare. Nah, saya ini kita baca-baca ya untuk di apa namanya di Halo Dokter ya, sumbernya di Halo Dokter ya. Saya baca aja ya, sama nggak pengalaman apa yang di Halo Dokter dengan yang saya alami gitu ya. Nah, saat terkena diare, kucing biasanya juga mengalami gejala lain seperti lemas, kurang aktif bermain, sulit makan atau minum, dan muntah. Berikut ini adalah beberapa kondisi atau penyakit yang biasa menyebabkan kucing diare. Ya, memang benar ya. Jadi saya juga alami bahwa, nah itu yang dikhawatirkan di kucing diare itu. Satu, kucingnya nggak aktif, lemas, terus sulit juga makan atau apa namanya minum gitu ya, hingga lemas gitu ya. Nah, apa namanya penyakitnya itu bisa disebabkan, atau kata ala dokter adalah infeksi bakteri di usus. Bisa saja tuh. Itu hati-hati juga kalau kita ngasih makanan ya, mau dry food atau maksudnya mau pakan kering atau pakan basah. Terkadang kita pakan basah atau pakan kering itu terkadang ya kita harus hati-hati ya. Pakan basah juga sendiri kan ada juga ya macam-macam, ada yang dari apa namanya dari daging ayam, dari itu jangan lupa ya, jangan mentah-mentah, itu harus direbusnya benar-benar harus matang. Itu kan bakteri bisa saja dari sana gitu ya. Terus juga kita pilih-pilih dari snack kucing itu ya, yang bagus mana gitu. Sekarang banyak juga karena banyak snack kucing yang apa namanya banyak merek, kita harus baca dulu terlebih dahulu, dan kita harus sharing dengan pecinta kucing yang lainnya gitu ya, mana yang bagus dan semacam apa. Terus infeksi virus, bisa infeksi virus. Nah, saya pernah menjelaskan di video saya sebelumnya tentang cat room ya, khususnya di cat room itu yang pertama kita harus bersih ya. Yang kedua, saya juga mewajibkan untuk ada namanya vacuum cleaner ya, supaya debu-debunya ke bawah dan segala macam. Nah, kalau bagus itu saya kebetulan di sini purifiernya ada yang khusus untuk penyegar udara. Kebetulan lagi rusaknya di saya, harusnya itu pakai juga gitu ya, supaya menetralisir udara gitu ya, untuk virus juga. Terus keracunan makanan ya, tadi betul ya yang saya bilang. Terus infeksi jamur atau parasit, misalnya amuba dan cacing. Nah, itu yang saya sering alami. Nah, misalkan seperti ini ya, jamur atau parasit. Itu kita misalkan terkena kutu ya, terkena kutu kucing, tungau kucing. Nah, itu yang sangat banyak juga yang apa namanya itu sangat harus hati-hati, karena saya bilang namanya tungau kucing itu bisa ke semua parasit itu ke semua. Karena kalau tungau kucing itu menyedot darah dari dari kucing, jadi keperedaran darahnya itu bisa aja menyebabkan ya tadi ya infeksi parasit, terus bisa ke cacing, itu bisa saja menyebabkan diare juga, jangan salah. Apalagi teman-teman yang punya kucing yang baru, misalkan indukan lahiran anaknya, itu harus benar-benar harus seperti saya pakai pakai lampu kayak gitu ya. Kelihatan nggak ini video? Coba liatin di sini ya. Nah, seperti ini pakai lampu, itu anak-anaknya itu kan. Jadi supaya terbebas dari parasit, juga menghangatkan kayak gitu ya. Terus penyakit pada saluran cerna, nah itu bisa aja dari tungau juga bisa gitu ya. Terus penyakit hati misalnya seperti hepatitis. Nah, ini saya juga pengalaman ya, ada customer saya ya, ternyata katanya dari kutu itu bisa menyebabkan, ketika dia konsultasi ke dokter itu juga dokternya bilang bahwa itu kena hepatitis gitu ya. Hepatitis itu penyakit hati, itu bisa aja dari itu ya. Jadi hati-hati dengan kebersihan dari cat roomnya, itu aja yang pertama ya.
penyebab diare gitu ya. Nah, selain berbagai faktor di atas, juga penyakit diare itu banyak ya. Berikut ini penjelasannya. Diare berdarah disebabkan oleh adanya peredaran di saluran usus bagian bawah, yaitu sekitar usus halus, usus besar atau rektum. Nah, itu bisa juga. Makanya hati-hati memilih makanan, memilih dry foodnya, memilih pakan basahnya, itu hati-hati ya. Terus diare berwarna merah tua atau kehitaman disebabkan oleh perdarahan di saluran cerna bagian atas, yaitu lambung atau kerongkongan. Betul. Terus diare berwarna kuning, ada juga diare berwarna hijau disebabkan oleh gangguan pada kantung empedu. Nah, untuk memastikan cara mengobatinya itu adalah kita gini, tangani diri sendiri dengan sendiri gitu ya. Misalkan seperti ini. Lihat kucing itu pupnya itu encer enggak selama 24 jam. Nah, ketika selama 24 jam saya sarankan langsung ke dokter gitu ya, antisipasinya gitu bisa. Terus juga banyaklah obat-obat diare juga di pet shop gitu ya untuk diare gitu ya. Nah, balik lagi sih kalau saya obat diarenya apa? Nah, saya kalau obat diarenya balik lagi saya ke merek Olive Care. Saya suka pakai Olive Care yang saya jelasin kalau belum nonton video saya yang menjelaskan tentang vitamin-vitamin kucing. Nah, di sana juga ada mencegah untuk diare itu ada di Olive Care juga ya. Gitu ya. Nah, terus cukupi asupan cairannya. Nah, kebanyakan kalau saya pribadi untuk minum kucing itu saya suka pakai saya tidak nyebutin merek, tapi pakai air mineral yang dijual di toko. Jangan pakai air sumur, karena kita nggak tahu kalau air sumur itu kan ada bakterinya atau apa, kan kita nggak tahu gitu ya. Saya selalu pakai di air mineral yang dijual di toko-toko, itu kan pasti sudah ada BPOM-nya, terus juga ada sudah melakukan penelitian lah seperti itu ya. Ya, itu aja sih untuk diare ya. Nah, terus biarkan kucingmu istirahat. Jadi kalau misalkan kucingnya diare, kita jangan banyak disentuh, jangan diapa ya, paling kita bersihin pup yang diarenya dikit-dikit, tapi jangan banyak disentuh ya, biarin dia istirahat. Kalau bisa pakai lampu kayak gitu ya biar anget gitu ya. Nah, terus ini kalau di Alo Dokter, saat merawat kucing yang diare, kamu sebaiknya tidak memberikan obat-obatan untuk manusia kepada kucingmu. Ini karena beberapa obat-obatan diare tersebut mungkin mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan tidak cocok untuk dikonsumsi kucing. Nah, itu kembali lagi kepada cat lovers, punya cara masing-masing. Cuman ini dari sumber Alo Dokter itu seperti itu. Tapi saya setuju juga ya, kita itu gini ya, karena segala sesuatu itu sudah ada fungsinya, sesuai fungsi saja gitu ya. Itu aja ya. Nah, kalau misalkan kucingnya sudah diobati dengan diatasi dengan sendiri selama 24 jam atau 2 hari, itu tetap kucingnya diare, lemas, dan cepat-cepat bawa ke dokter. Itu aja dari saya. Mohon maaf baru kembali lagi di Dirjen Cat House. Thanks for watching. Mudah-mudahan ini bermanfaat informasi dari saya, walaupun saya juga melihat dari sumber Alo Dokter gitu ya, Alo Dokter. Saya melihat sumbernya dari Alo Dokter, tapi saya baca tadi yang mereview, saya belum baca sebelumnya, saya langsung baca di depan kalian semua. Ternyata itu sama ya, seperti saya yang alami. Itu aja. Thanks for watching. See you next time. Jangan lupa like, follow ya untuk di channel DDJ Cat House-nya. Bye bye.